Sultan, Bapak Andi, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, untuk pencarian hari ini pada pukul 06.40 tadi kami sudah memberangkatkan satu tim yang memang berkonsentrasi untuk melakukan evakuasi yang dimana yang kemarin yang tidak sempat dievakuasi karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi. Kami sudah mencoba untuk melakukan sistem jet trig namun tidak berhasil. Maka dari itu kami mengambil opsi yang ketiga dengan menggunakan menuju ke lokasi dan dibantu oleh warga sekitar yang dimana warga sekitar yang sering beraktivitas mencari madu di tempat tersebut. Oke, kalau untuk Dan cuaca, Pak Andi, untuk Kenapa, cuaca Mbak? pagi ini di sana seperti apa, Pak Andi? Ya, update cuaca pagi ini pada pukul 7 memang tadi kami sudah dikonfirmasi sama BMKG di wilayah saat ini di sini memang terprediksi untuk hujan ringan. Dan memang pada pukul 7 tadi telah terjadi hujan ringan dan sampai saat ini masih hujan ringan seperti itu. Oke, kemarin kan rencananya akan menurunkan heli Karakal, tapi dengan cuaca seperti ini, berarti kemungkinan opsi untuk melalui udara sangat sedikit ya, Pak? Ya, mudah-mudahan ke depannya nanti ini sebenarnya sudah mulai terhalang lagi sama kabut, tapi mudah-mudahan nanti ada keajaiban alam bisa mendukung dalam pelaksanaan operasi SAR, cuaca bisa mendukung. Amin, itu harapan kita semua tentunya. Pak Andi, Siapa, Pak? bisakah digambarkan kepada kami bagaimana nanti plan ataupun rencana pemetaan pencarian untuk hari ini? Ya, untuk hari ini kita membagi 4 seru. Yang memang masing-masing berkonsentrasi. Seru satu itu berkonsentrasi di wilayah puncak juga, yang dimana ditemukan puing-puing, tetapi kita memperluas radius dalam pencarian tersebut. Itu membagi 4 sektor dalam pencarian. Oke, dibagi 4 sektor, salah satunya apakah akan difokuskan juga untuk titik di mana ditemukannya jenazah yang sudah ditemukan, satu jenazah, Pak? Ya, itu adalah sektor keempat. Oke. Sektor keempat kita tetap melakukan sembari untuk melakukan evakuasi, kami tetap melakukan SAR di wilayah tersebut. Karena tidak menutup kemungkinan di wilayah tersebut juga bisa terindikasi masih ada korban. Oke, kru sudah dibagi beberapa titik, tapi kalau tadi yang mengenai jenazah yang sudah ditemukan, Pak, bagaimana proses evakuasinya? Nanti alurnya akan dibawa kemana? Ya, untuk sementara tetap di posko dan sesuai dengan SOP kita akan mengevakuasi dan menyerahkan ke pihak yang berwajib itu DVI, dan untuk selanjutnya akan ditangani oleh di Rumah Sakit Bayangkara. Oke, sejauh ini sampai dengan pagi hari ini, Pak Andi, apakah sudah ada temuan-temuan baru seperti mungkin serpihan atau puing-puing? Seperti kemarin kan ada temuan 3 besar begitu ya, badan pesawat, ekor pesawat, dan sebagian dari jendela. Apakah sudah ada temuan baru pagi ini, Pak? Ya, untuk pagi ini teman-teman masih proses dalam perjalanan ke wilayah sektor. Dan mungkin nanti kami update apabila ada perkembangan. Oke. Tadi Bapak sebenarnya menyinggung sedikit mengenai apakah pencarian hari ini juga akan turut melibatkan warga lokal yang tampak ini sangat sekali membantu. Apakah hari ini warga lokal juga turut serta untuk proses pencarian lanjutan? Apakah ada tambahan personil atau bagaimana, Pak Andi? Ya, jumlah personil yang saat ini terdaftar di posko itu 1.007 personil dengan berbagai instansi dan potensi-potensi yang ada. Ada tambahan personil melihat cuaca saat ini memang. Ya. Oke, Pak Andi. Ya, untuk tambahan personil. Silakan, Bapak. Ya, untuk tambahan personil kemarin ada tambahan sekitar 10 personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan operasi SAR. Oke.
Pak Andi, ini sebagai sekaligus juga konfirmasi kami kemarin informasinya bahwa ada black box yang ditemukan, tapi tampaknya ini bukan black box namun alat pendeteksi radar. Tapi kalau ada temuan ekor pesawat begitu Pak, apalagi kan letak dari black box sendiri ada di belakang pesawat. Apakah memang kemarin ada temuan baru terkait dengan black box ataupun sudah ada informasi kira-kira titik mana black box ini berada? Ya, untuk kami masih tetap berfokus dengan korban, sembari juga tetap juga melakukan pencarian untuk black box. Mhm. Oke, Pak Andi, mungkin sekali lagi yang ingin saya tanyakan mengenai pencarian lanjutan hari ini, apa yang menjadi tantangan terbesar kira-kira Pak untuk hari ini selain dengan cuaca? Ya, tantangan terbesar masalah jalur yang ekstrim yang dilalui untuk melakukan evakuasi ini. Karena harus kalau harus melakukan repli, selain itu harus menyeberang di tebing-tebing yang terjal. Oke, lanjutnya nanti jenazah ataupun korban ini akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara begitu ya Pak ya? Untuk melanjutkan proses Iya, Pak. postmortem. Ya. Oke, Bapak, untuk pencarian nanti titik fokusnya apakah dari 4 titik tersebut ada yang menjadi titik yang akan difokuskan sekali? Misalkan salah satunya tadi ada di puncak dari Gunung Bulu Saraung. Ya, ya. Yang kita memang yang di penemuan korban, Mbak Ida. Oke. Yang di penemuan korban kemarin kami akan memperluas wilayah tersebut dalam melakukan SAR. Oke, seberapa luas Pak area yang dicari untuk hari ini? Untuk radiusnya mungkin kami akan memperluas sampai 3 kilo radius dari titik penemuan korban yang kemarin. Oke. Pencarian sudah dilangsungkan hari ini Pak, sejak pukul berapa tadi? Ya, pada pukul 06.40. 06.40 waktu Indonesia Tengah ya Pak? Usai jeda saudara, penumpang kereta api di sejumlah stasiun ramai-ramai mengembalikan dana atau refund tiket akibat perubahan dan pembatalan jadwal kereta imbas banjir yang merendam rel di jalur utara Pulau Jawa.